Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Ichigo. Dan ya hari ini kita ada temen ya untuk bahas Kageno coy. Ya silakan perkenalkan diri lah ya. Waduh. Ya saya temannya si Ichigo, konten kreator juga, suka ngebahas Shadow Garden juga. Ya channelnya apa Pak? Channelnya dari Junior Anim. Ya kalau misalnya kalian pengen mampir, ya silakan ke sana ya. Kalau kan sekarang kan udah mau tamat ya Kageno ya. Habis ini mau bahas apa? Belum tahu. Belum tahu. Mungkin ada judul lain tapi lagi dipertimbangkan. Iya. Ini apa sih namanya? Kita mengundang salah satu konten kreator yang suka nonton Kageno coy. Yang mana anime tuh sering kehujat gitu kan. Ya, anime yang penuh kontroversial ya. Iya, memang penuh kontroversi banget. Ada ya. yang enggak gitu. Iya. Oh ya, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu, karena hanya 1% dari kalian yang subscribe, and that's make me sad. Yuk naikkan angka ini dan klik tombol subscribe, dan kalau misalnya kalian subscribe, aku pasti lebih semangat dan kualitas videoku akan meningkat. Jadi ya, kita sama-sama seneng lah ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan inti kita pada malam hari ini. Waduh, apa itu? Nah, ya jadi kita mau bahas Shadow Garden. Tapi menurutmu gimana Bang setelah nonton Shadow Garden? Apakah kamu udah selesai kah nonton sampai episode 20? Udah selesai sampai 20 episode. Oh iya, gimana menurutmu setelah setelah banyak episode itu 20 itu? Lumayan lelah tapi bagus. Lelah kenapa tuh? Apakah karena lelahnya karena ini lumayan panjang ya, karena dia nggak ada sleep core, jadi dia dari fall kemarin terus nyambung ke winter. Iya. Dan ya 20 episode banyak juga yang salah kaprah ya, banyak yang duga dapatnya 24 tapi ya udah dari sananya 20, mau digimanain lagi gitu. Ya kalau aku sih sebelum 20 itu aku udah tahu kalau misalnya ini 20 ya. Kemarin tuh aku baca berita gitu kan. Makanya kemarin tuh ada yang komen di videomu sampai 24, like what? Kamu gak baca berita apa gimana gitu. Tapi ya gitulah. Ini ya gimana gitu. Susah ya gitu kan. Mau dijelasin juga susah ya. Iya. Akhirnya 24 gitu. Iya, makanya kan kemarin tuh aku nonton juga kan shortmu kan, itu cuma sampai 20 gitu loh. Tapi ya iya. Berarti ya memang kita sama lah ya kurang lebih, karena aku juga kalau ada anime yang sampai 24 episode tuh aku udah capek sebenarnya. Kayak kayak apa sih namanya, Couple of Cuckoos kemarin tuh, itu sampai episode 12 aku masih menikmati lah. Tapi setelah 13 sampai 24 ya aku capek coy nontonnya. Apalagi mana nih klimaksnya gitu. Iya, kayak apa sih namanya, progresnya tuh melambat juga gitu kan, habis 13 episode gitu. Makanya wah gitu. Tapi masih aja aku paksain gitu kan. Tapi gimana? Iya. Tapi menurutmu dari segi kualitas anime Shadow Garden tuh kayak gimana menurutmu? Ini kualitas aku sebenarnya cukup bingung ya, karena kualitas itu kan banyak banget tuh definisinya tuh. Ada yang kualitas dari story, ada juga dari grafik. Grafis ya, grafik. Ada juga penyuaraan seiyunya, musik, sound, background, segala macam, opening, ending, karena kan banyak banget sih. Tapi kalau menurutku untuk Shadow Garden ini adalah anime yang cukup menghibur ya. Kita masuk ke klasifikasi isekai ya. Jadi isekai waktu Shadow Garden rilis ya, ini adalah isekai yang cukup menghibur. Menurutku sendiri dapat banget ya untuk menarik fans baru juga. Ya walaupun awal-awalnya juga aku juga sedikit ngira ya, awalnya tuh ya ini isekai, ya udah isekai kayak isekai yang lain gitu kan. Apalagi lihat karakternya tuh banyak yang wanita kan. Wah, ini udah ini pasti ya isekai harem segala macam dengan formula yang sering kita lihat lah sebelumnya. Tapi berjalan cerita ya dinikmati ya enak juga gitu. Aku suka dari Shadow Garden itu karena tentu aja ada yang pro dan kontra ya, karena banyak juga yang bilang bahwa ada yang berbeda dari light novelnya, dari manganya. Tapi menurutku sendiri untuk pembagian setiap arc-nya di animenya tuh udah pas banget. 4 episode, 5 episode itu udah kelar. Jadi kita dikenalin yang namanya itu konfliknya dulu, terus ya konfliknya berjalan, terus penyelesaian, gitu aja tuh.
sampai ya episode 20 gitu. Iya. Tapi dari grafis dari story-nya sendiri tuh kamu kurang lebih menikmati nggak dari sana? Karena aku udah baca manganya dan juga baca light novelnya, terus di animenya agak sedikit berbeda. Menurutku itu aku tipe orang yang bukan yang kayak ini beda nih dari light novelnya, beda nih dari web novelnya, beda dari manganya. Aku nggak gitu sih. Menurutku ini adalah variasi baru di mana ya kita udah tahu di manganya seperti ini, di light novelnya seperti ini, dan ini animenya agak sedikit berbeda walaupun sebenarnya pokok ceritanya itu tetap sama gitu kan di setiap arc-nya, tapi cuma ada adegan original yang ditambahin tuh kayak ini kayak tambahan informasi baru atau fan service lah untuk orang yang suka ngikutin Shadow Garden itu sendiri sih. Iya. Tapi kalau misalnya dari openingnya itu sendiri kamu kayak gimana? Tapi bentar sebelum bahas lagunya dulu, aku pengen bahas dulu yang openingnya itu kayak apa sih namanya, kayak kan ada tuh yang kayak TV gitu kan, kayak cuplikan dari nanti cheat itu bakal kayak gimana gitu. Nah sampai sekarang pun aku itu opening apa coba, nggak ada nyambungnya sama sekali sama animenya, makanya aku ini apa gitu kan. Kalau misalnya biasanya kan opening itu kan biasanya nge-spoiler beberapa part dari anime itu sendiri gitu kan. Nah ini enggak, anjir, makanya apa coba dari openingnya itu? Kalau kamu gimana? Sebenarnya kalau yang udah nonton episode 1 sampai episode 20 dan melihat endingnya yang ada bagian TV-nya tadi ya, itu udah spoiler sih sebenarnya, karena sewaktu bertukar gitu kan, ada kayak cheat-nya kecil, remaja, dewasa, itu menandakan arc yang bakalan berjalan di animenya. Jadi kalau yang mungkin nggak ngikutin manga ataupun light novelnya terus openingnya ini ngapain gitu kan? Iya, aku penonton anime doang gitu. Tapi kalau udah nonton sampai habis tuh udah tahu nih, ini ternyata mereka tuh nyeritain ini. Karena di setiap cuplikan yang di berganti-ganti ya di TV itu kan kayak ada yang nangis kan, wanita yang nangis itu ya kalau nggak salah tuh dimulai dari Alexia, terus kalau nggak salah ada Rose juga, terus ada Aurora juga. Itu kan itu sebenarnya tuh itu cerita yang bakalan diceritain di animenya gitu. Nah terus aku baru ingat nih, di openingnya itu juga ada ini yang kayak cewek sekolah gitu. Jadi kayak kan ada ceritanya tuh kayak apa sih namanya, party dari Shadow Garden itu bakal sekolah nanti kan. Nah aku ekspektasinya tuh bakal kayak gitu loh, karena kan opening kan biasanya nggak spoiler kan. Tapi sampai 18 episode nggak ada tuh yang ceweknya sekolah tuh, nggak ada. Ini kapan gitu loh. Kayak gitu. Kayak apa sih namanya, kan ada tuh opening itu kayak dia tuh Power Ranger gitu kan, kayak apa dari sekolah tiba-tiba berubah kayak gitulah. Cuma apa coba itu opening? Lawan penjahat ya gitu. Kota lagi. Iya, kalau kamu gimana tuh? Sebenarnya aku juga nggak tahu ya untuk referensi dari itu yang kostumnya juga warna putih terus di mereka sekolah. Tapi kalau itu merujuk kepada promosi ya, sebenarnya kalau untuk promosi light novel harusnya itu nanti cheat bakal balik lagi ke bumi, tapi nggak kayak gitu ini situasinya. Wah, porak-poranda bumi ya. Terspoiler saya ya. Nah kalau misalnya tapi nggak masalah, aku juga nggak bakal nonton anime ini lagi soalnya. Nah tapi kalau misalnya kita harus menjelaskan ini ya, keadaan di opening itu kan openingnya dia kita anggap aja itu Jepang ya. Iya. Jepang, mereka sekolah gitu kan. Iya. Nah kan gitu kan. Jadi ekspektasiku pas nonton di episode 1 nanti cewek-cewek dari partinya ini tuh bakal sekolah juga di Jepang nih. Ternyata isekai lah kok beda gitu, kan bingung gitu loh aku openingnya itu kan. Tapi kalau misalnya memang benar-benar nanti bakal masuk ke bumi gitu, bakal balik ke Jepang, nah itu bisa menjawab dari episode 1. Di episode 1 itu kayak apa sih 18 menit cuma ngeceritain dia pas di bumi. Apa coba kalau misalnya prolog gitu kan, kayak ngelama-lamain gitu loh. Aku kalau misalnya sebagai penonton biasa ya nggak paham gitu sama apa ini kayak gitu kan. Kayak gitu. Disclaimer dulu ya, yang tadi itu pas yang si Cheat bakalan ke Jepang nanti keadaannya tuh bukan kayak mereka ke sekolah. Yang ke Jepang tuh cuman si Cheat sama si Beta cuman berdua, dan di sana tuh udah kayak apokalips lah, udah hancur gitu kan. Gak ada senang-senangnya. Nah untuk masalah episode 1 itu sebenarnya ceritanya tuh di light novel volume 4. Jadi sebenarnya kalau di manga ataupun di light novelnya itu ya awalnya benar-benar Cheat
ini kecelakaan terus dia ke isekai kan. Udah ceritanya bakal berlanjut gitu. Tapi di animenya tuh dirubah. Dimana Chin itu diceritakan tuh masih di bumi dulu kan, masih remaja tumbuh karena dia kecelakaan. Nah, itu kemungkinan ya kalau menurutku sendiri ya itu biar nanti kalaupun ada season lanjutannya sampai ceritanya Chin bakalan di volume 4, mereka nggak payah lagi ngejelasin Chin itu kenapa gitu kan ke isekai. Karena di light novelnya sendiri ya tiba-tiba udah ke isekai aja gitu. Oh gitu ya, dari light novelnya itu. Ya, makanya dibalik di situ. Iya. Dan itu ini sih cukup action sih, jadi udah masuk sih sebenarnya. Bagi mereka yang udah baca light novel juga sama manganya udah ini sih udah masuk sih. Tapi bagi mereka yang baru nonton anime mungkin ini apa ya episode 1 sama episode 2 kok. Iya kayak gitu. Ya aku kayak gitu. Cuman ya kemarin itu kan pas udah nonton apa sih namanya, udah ngulik-ngulik lah infonya, ternyata episode 1 itu volume 4. Cuman masalahnya karena apa sih namanya udah pace-nya makin lambat gitu kan. Kan kita kan nonton Cheat itu kan ekspektasinya tuh dia kan OP ya. Jadi aku ekspektasinya tuh ya sering-sering berantem lah gitu loh. Jangan kebanyakan gimmick gitu loh. Tapi masalahnya anime ini tuh ngeset world buildingnya itu sampai 8 episode gitu loh. Baru episode 8 tuh baru berantem kan, kayak udah bosen duluan pak. Kayak gitu. Sebenarnya di episode ke 4 atau 5 itu udah berantem sih. Iya. Tapi emang berantemnya nggak lama, karena berantemnya nggak lama itu karena ya tadi si MC-nya udah OP. Musuh ya udah gitu kan. Ya mau diapain lagi gitu, MC-nya udah OP gitu. Beda sama anime shonen kan. Kalau anime shonen kan udah jelas tuh kerasa tuh. Dia harus jatuh bangun dulu nih untuk bisa lebih kuat kan. Tapi kalau yang konsepnya isekai kalau menurutku sendiri ya udah OP dari sananya. Jadi gimana gitu. Iya. Sumpah ada berantem ya. Anjir aku nggak inget scene-nya yang mana. Ya bentar kalau nggak salah itu di artinya si Alexia 4 atau 5 lah kalau nggak salah. Iya saking bentarnya itu aku sampai nggak ingat dulu scene-nya mana gitu. Itu tapi ini yang apa ikoniknya si Cheat yang I Am Atomic itu ya. Iya tahu. Yang si Alexia yang di ini diculik itu ya. Iya. Iya. Baru salah episode 4 atau 5 itu ya. Iya. Aku habis dengar itu kayak geli-geli sendiri lah dengar Atomicnya itu. Kayak iya kan udah jadi meme di mana-mana. Iya, masa itu apa ya, Atomicnya itu benar-benar apa sih namanya Dolby Surround anjing. Kalau misalnya kamu dengar pakai headset tuh itu sekeliling benar-benar surround lah gitu. Dengar sebuah cringe yang surround. Makanya gimana ini menghayati perannya tuh. Iya. Karakter yang bisa ini ya. Bisa mengalahkan semua orang ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri tuh LN baca, manga baca, gamenya juga main? Kalau game awalnya aku main di awal-awal tapi udah nggak ngikutin lagi gamenya. Karena ya namanya game ini ya game mobile, terus dia ya sebagaimana kalian tahu lah game Jepang mobile ya. Iya, game gacha. Walaupun sudah global ya, pasti gacha. Terus ya walaupun ada story yang cukup menjelaskan kayak Cheat yang ngalahin naga gitu kan, yang disinggung juga di akhir episode ke-20 itu kan dilihatin juga di prosesnya gitu. Iya, nah itu salah satu variasi lah seperti yang aku bilang tadi, yang udah baca light novelnya, yang udah baca manganya, terus nonton animenya, main gamenya tuh kita tuh dapat story yang tambahan lah gitu. Iya. Itu kayak melengkapin apa yang udah kita. Nah, iya kemarin tuh aku apa sih namanya kayak ngulik-ngulik gitu kan. Ternyata itu memang autornya tuh kayak kalau dari segi marketing tuh bagus gitu loh, karena kayak LN cuma di-spill beberapa gitu kan, manganya cuma di-spill beberapa, dan gaya dari manga sama LN kan juga beda gitu kan. Kalau misalnya LN kan lebih ke dark fantasy gitu kan, sedangkan manga itu lebih ke komedi juga. Nah, terus animenya itu ngambil tengah-tengah gitu loh. Dan kalau soal komedi itu kalau menurutku sendiri tergantung ya, kadang ada yang orang itu tingkat komedinya tuh ada yang wah ini nggak lucu nih, nih. Ada juga yang kayak lucu dikit aja tuh ketawanya terbahak-bahak gitu kan. Jadi ya kadar humor seorang tuh kan beda-beda ya. Ada yang
bilangnya oh ini lucu gitu kan, ini gokil, tapi ada juga bilang ini cringe banget gitu. Mungkin karena aku udah kebanyakan nonton anime komedi ya, jadi kayak seharusnya itu ini bisa jadi komedi yang bagus gitu loh, tapi kenapa dibuat kayak gini gitu. Makanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak baru pertama kali nonton, dan memang kebanyakan dari penonton dari Shadow Garden tuh kayaknya memang baru-baru nonton gitu loh, jadi ya nggak ngerasa cringe gitu loh. Sedangkan aku yang sedangkan aku penonton lama ini udah 7 tahun nonton anime kan. Jadi kayak bisa menilai lah ini komedinya kayak gimana gitu loh. Ini makanya komedi yang sering kita denger lah gitu kan. Iya, makanya pas dapat komedi kayak gitu, wah cringe banget sumpah, nggak tahan aku. Ya gitu. Tapi katanya memang manga itu kan lebih ke komedi gitu kan. Terus apa sih dari gamenya juga. Nah kan kita balik ke apa sih namanya, dari autornya tadi itu katanya bagus banget tuh, memang bagus banget sih dia dari marketingnya sendiri. Jadi LN-nya itu apa, ceritanya dikit-dikit di spill, terus yang manganya ngelengkapi ceritanya, animenya ngelengkapi ceritanya, terus dari gamenya pun itu canon juga katanya, jadi ngelengkapi dari cerita-cerita gitu. Jadi memang autornya itu kayak kita pengen semuanya gitu dimainin gitu loh. Jadi kayak LN baca, manga baca, anime nonton, game main gitu kan, biar kamu tahu dari world buildingnya gitu. Nah ya kalau misalnya nah kalau misalnya memang kamu fans Shadow Garden ya ini oke lah, maksudnya kamu ya baca-baca aja gitu loh. Tapi kalau aku yang cuma penonton anime ya pusing sendiri gitu. Dengan tiba-tiba kayak gini gitu. Tapi ya kalau aku pribadi sih seharusnya ya mending animenya yang lebih dibanyakin, karena kan memang kan kebanyakan orang nonton anime aja gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih kalau aku sih. Ini balik lagi ya. Iya. Balik lagi. Seperti yang dikatakan Ichigo tadi ya. Iya. Jadi kalau kalian suka yang mana gitu kan, versi light novel, versi manga ataupun anime ataupun gamenya. Jadi sekali lagi kalau aku sih cuma mau ngingetin kalau anime itu ya sebagian media promosi ya. Jadi mereka mau jual light novel, mereka hadirkan animenya. Mereka mau jual gamenya, mereka hadirkan animenya agar kita tuh tetap excited untuk nungguin gitu kan, ngikutin lah gitu. Makanya gamenya tuh bukan beda sih, gamenya tuh ceritain tuh lebih banyak lah. Kayak si Seven Sadisnya masih kecil, segala macam cheatnya masih kecil. Iya. Itu sih. Iya, jadi ingat apa sih anime yang cuma ngejual LN gitu, yang No Game No Life gitu kan. Iya kan. Cuma ngejual LN. kena kasus lagi LN. Iya. Yang penting LN-nya laku gitu. Iya, yang penting LN-nya laku. Enggak usah ada season 2, yang penting LN-nya laku gitu. Tapi ya kayak gitu sih kurang lebih yang beberapa yang pengen ku tanyain ke kamu itu kurang lebih udah terjawab semua sih. Tapi overall dari kamu sendiri tuh ngasih nilai anime ini tuh berapa? Dari Shadow Garden. Kalau nilai sih aku dari dulu tuh aku nggak pernah yang namanya tuh ngasih nilai. Dan kalau nilai itu kan patokan ya, jadi iya. Aku selalu bilang ya baik sama bagus atau mungkin kurang menarik aja gitu sih kalau menurutku. Dan Shadow Garden itu masuk kategori bagus gitu. Jadi aku tuh selalu ngingetin ke mungkin teman-temanku atau mungkin ke followerku ya atau subscriberku. Ya ketika mereka tuh nonton anime dan animenya tuh nggak sesuai dengan mereka, ya udah stop aja gitu. Iya. Ya, aja gitu kan. Kalau suka ya lanjut aja gitu. Itu aja sih. Sebenarnya di akhir videoku pas aku ngehujat Kageno itu aku udah ngomong gitu loh. Kalau misalnya kalian suka dengan Shadow Garden, ya lanjutkan. Tapi kalau aku sih ya aku lebih nyaranin yang nonton yang lain gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu. Aku juga ada beberapa judul anime yang aku nonton 1 episode 2 episode ya udah, aku nggak lanjut gitu. Ada juga. Iya. Tapi kalau aku ya kayak gitu sih. Kalau aku tetap Shadow Garden tuh enggak deh gitu. Kalau misalnya di My Anime List itu kan dari 1 sampai 10 tuh gue kasih 1 gitu kayak gitu tuh. Oh iya. Last one. Pertanyaan terakhir. Kenapa pas setelah tayang episode 20 itu Shadow Garden tuh dari poin dari 7,8 atau 6 di My Anime List tiba-tiba jadi 8,4. Itu gimana ceritanya itu? Aku kan juga penasaran kan, pengen nonton lagi, tapi aku udah bilang ke
haters-hatersku aku nggak bakal nonton anime ini gitu. Sebenarnya itu ya sih tadi aku bilang kan, untuk penilaian itu tuh nggak selalu baku ya. Dan aku juga sebenarnya nggak tahu nih kenapa bisa ngeluncak setinggi itu tiba-tiba. Tapi kalau menurutku pribadi sebagai orang yang nonton, mungkin karena episode terakhir itu benar-benar episode yang ya full fight, lebih banyak fightingnya. Hampir setengah episode tuh fighting. Oh iya. Dan juga banyak juga beberapa karakter-karakter yang harusnya tuh jauh banget itu di light novelnya baru nampil, itu di spill semua tuh di akhirnya itu, walaupun ya cuma beberapa detik gitu kan. Iya. Itu jadi ngenambahin hype-nya gitu kan. Ditambah lagi tuh sebelum animenya rilis tuh kan ada isu-isu tuh lanjutan season keduanya, atau ya kita nggak bisa bilang season kedua ya, tapi kemungkinan kans itu dapat lanjutan tuh ada gitu. Iya. Jadi tuh mendulang hype-nya tuh naik gitu kan. Ya walaupun sekejap ya di episode 20 ya naiknya langsung. Oh gitu ya, pantas gitu kan. Tapi kalau kamu sendiri ngarepnya itu season 2 ini tuh bakal naik lagi atau hype-nya bakal turun menurutmu? Kalau dari berkaca beberapa judul anime yang sudah pernah aku tonton, kayaknya kalau untuk sequel itu bakalan menurun. Tapi kalau menurutku pribadi ya aku harap sih Shadow Garden tuh bisa ya sama lah seperti yang ada di musim pertamanya sih. Dan aku harap juga sih nggak harus cepat-cepat sih. Iya. Yang penting bagus gitu. Ya mereka istirahat dulu lah gitu. Habis itu mereka kerjain lagi. Jangan dipaksain ya. Tapi katanya garis-garis. Iya, tapi katanya ini mau tayang Oktober katanya. Perihal itu tuh ada leak lah untuk tayang di Val katanya kan, di Val 12 episode. Dan kalau mengomentari perihal itu tuh aku cukup yakin. Kenapa? Sebenarnya aku yakin banget mereka tuh udah nyiapin ya 12 episode ke depannya lagi. Karena di key visual pertama mereka itu udah ada karakter yang ditimbulin yang harusnya nanti ada season 2. Iya, walaupun dikaburin gitu kan. Kita kan yang mungkin yang agak-agak inget tuh, ini kok ada ini ya gitu kan. Itu kayak ada harapan. Aku nggak tahu ya itu benar-benar sudah direncanain atau memang sengaja ditampilin di sana biar ya nambah hype aja. Ini aja hype orang, nambah hype aja gitu kan. Iya. Kita kan nggak tahu ya, tim marketingnya tuh kadang tuh ini ya pandai-pandai ya di sana. Emang autornya tuh urusan marketing tuh memang gokil lah autornya. Tapi ya gitu. Ya tapi ya gitulah ya. Ya terima kasih Jai udah nemenin saya untuk ngobrolin Kageno pada malam hari ini. Siapa tahu yang fans-fans kita itu bisa berkumpul gitu kan. Jadi bisa bisa ngasih pendapat gitu. Jadi ya siapa tahu kan yang haters kemarin tuh ada dari kamu gitu kan. Dia nyasar ke sini ya. Iya, dia nyasar ke sini gitu. Siapa ini yang menghujat anime favorit saya kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Iya. Oke, thank you Jay udah nemenin saya untuk ngobrolin Kageno pada malam hari ini. Ya, untuk kamu para pendengar, ya silakan subscribe kalau misalnya belum subscribe, like kalau misalnya kalian suka, dislike kalau misalnya kalian nggak suka, dan silakan komen ya apakah kita perlu collab lagi gitu kan untuk ngomongin sesuatu gitu kan. Ya gitu. Ya, dan ya segitu aja untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.